Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami, Konselor Indonesia, sahabat semua siswa. Nah, kali ini kami akan mengupas tuntas mengenai stigma-stigma negatif tentang bimbingan dan konseling. Siapa sih sebenarnya guru BK itu? Apakah polisi sekolah? Atau tukang marah-marah? Atau mungkin sebaliknya? Guru BK adalah guru baik, sahabat semua siswa. Nah, untuk mengurangi miskonsepsi mengenai bimbingan dan konseling, yuk simak penjelasan berikut. Oke, yang pertama yaitu BK tukang marah-marah. Nah, kira-kira BK tukang marah-marah ini bener nggak sih? Oke, kita diskusikan bareng-bareng dulu ya. Oke, Kak Ajeng. Oke, secara logika kalau guru BK tukang marah-marah, siswa SD bahkan mereka pun kan sudah bisa marah-marah ya. Nggak perlu kita kuliah sampai S1, sampai bahkan ada yang menempuh profesi BK ya kan. Nah kan percuma kuliah 4 tahun, banyak mata kuliah kalau cuma tukang marah-marah saja. Iya sih. Nah setelah itu kan menurut logika saja. Setelah itu dalam proses pengalaman aku belajar saat kuliah itu aku pernah ditanya kayak gini, BK itu boleh marah nggak sih gitu. Nah kira-kira menurut kalian gimana pas diberi pertanyaan gitu? Kalau menurutku sih sebagai pengalaman dari siswa ya Kak ya, itu juga nggak bagus sih, karena ya nanti kalau BK-nya marah-marah ya siswanya takut dong. Oke, kalau ilmu gimana? Tapi kalau dulu aku pernah dimarahin BK Kak. Oh gitu. Oke. Mayoritas dari teman-teman aku sih banyak yang bilang boleh marah gitu ya. Terus dosen aku bilang kayak gini, nah kalau guru BK-nya saja ketika siswanya itu bermasalah terus kemudian guru BK-nya marah-marah, nah itu kan dia malah bertambah masalah. Jadi kayak udah salah tambah-tambahin marah-marahnya, misalkan guru BK-nya kayak gitu, itu kan malah menumpuk masalahnya jadi tambah besar lagi. Nah, kemudian sesuai pengalaman aku kuliah juga, kalau guru BK itu ternyata punya tiga kayak istilahnya 3 hal penting yang bisa diterapkan sehari-hari, yaitu wow, kemudian empati, dan yang terakhir kalian ingat nggak? Genuine bukan sih Kak? Oke, benar, genuine. Jadi yang pertama wow tadi artinya itu kayak kita sangat bisa menyambut semua siswa. Kemudian yang empati ini kita empati kepada semua siswa, dan yang terakhir yaitu genuine tadi. Nah kita bisa menerima apapun kondisi siswa yang datang. Jadi kayak tadi secara logika udah kayak nggak mungkin lah guru BK itu tukang marah-marah saja. Kemudian pengalaman aku kuliah dan di mata kuliah aku sendiri di situ juga dibahas. Itu Berarti intinya sebenarnya BK bukan tukang marah-marah ya Kak ya? bukan. Jadi stigma yang pertama soal BK tukang marah-marah itu salah. Stigma yang kedua yakni tentang BK polisi sekolah. Nah, Kak Sabrina atau Kak Ajeng sering dengar nggak sih istilah kayak gitu? Aku sekolah dulu kayak gitu BK-nya. Marah-marah, jadi polisi sekolah gitu ya? Iya, jadi polisi sekolah. Kalau Kak Sabrina gimana? Ya kalau aku juga cukup sering dengar sih itu istilah kalau BK itu biasanya disamakan dengan polisi sekolah gitu. Pada dasarnya bimbingan dan konseling adalah kayak sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sih agar siswa itu dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya sesuai dengan periode perkembangannya. Nah, periode perkembangan ini bisa diketahui menurut usianya. Kan biasanya ada yang remaja awal, remaja akhir, dan dewasa. Kan biasanya kalau ada SD, SMP, dan SMA gitu ya. Jadi kalau SD masuk anak-anak, SMP ini remaja. Kalau yang SMA ini masuk sudah remaja, hampir remaja akhir seperti itu. Nah, Terus lalu kenapa sih kok biasanya mempunyai stigma BK polisi sekolah? Nah, pada dasarnya kayak faktanya di lapangan biasanya guru BK itu disangkut pautkan sama kayak tata tertib. Biasanya kalau kita masuk kelas, masuk sekolah, masuk gerbang sekolah gitu ya. Iya. Nah, biasanya ada guru BK di situ yang
berdiri terus meng-cross check perlengkapan atribut kita lengkap nggak sih gitu. Kalau nggak lengkap nanti dapat hukuman, dapat poin kayak gitu. Nah dari kayak fakta-fakta tersebut itu membuat kayak stigma siswa menjadi guru BK ini guru BK ini polisi sekolah gitu ya, kayak gitu. Jadi dari situ, padahal sebenarnya antara guru BK dan polisi sekolah itu sangat berbeda jauh gitu. Nah kayak contohnya ini di SMA 9 Malang. Nah kalau di SMA 9 Malang itu petugas tertibnya ada, terus konselornya juga ada. Nah itu dipisah tugasnya gitu. Jadi di sana ada pembagian tugas masing-masing seperti itu. Jadi siswanya nggak mungkin berpikiran kayak berarti dia konselornya polisi sekolah karena sudah ada ya. Mungkin dengan cara tersebut untuk dapat meminimalisir pemikiran tersebut sih. Soalnya kan kalau kita misal entah kalau di SMP-nya berapa seperti itu, kalau enggak kan juga kalau di berapa seperti itu kan otomatis dari SMP-nya mempunyai pemikiran bahwa BK itu ke polisi sekolah. Nah dengan diberlakunya kebijakan baru misal seperti di SMA 9 Malang untuk dapat meminimalisir pemikiran hal tersebut sehingga kayak kedepannya itu BK tidak mempunyai stigma BK itu polisi sekolah. Jadi intinya BK bukan polisi sekolah ya kak ya? Bukan, itu salah besar. Oke. Stigma yang kedua Nah selanjutnya stigma ketiga yakni BK nggak ada kerjaan. Waduh, gimana nih? Kok bisa-bisanya ya ada stigma yang menyebutkan bahwa guru BK nggak ada kerjaan? Kalau menurut Kak Ajeng sama Kak Ilmi gimana nih? Kalau dari pengalaman aku KPL itu ya, guru BK itu malah ada jam itu untuk semua kelas. Kan kalau misalkan guru IPA itu kan cuman ke anak-anak IPA. Nah ini kalau guru BK itu masuk ke semua kelas, meskipun udah dibagi itu satu orang konselor itu bisa masuk 9 kelas. Kalau di pengalaman aku KPL dulu itu kayak gitu. Berarti malah padat banget ya kak ya? Iya, makanya kayak aduh santai-santai gitu. Terus kalau Kak Ilmi? Kalau aku sih mikirnya kalau BK nggak ada kerjaan, terus yang menangani kasus-kasus siswa untuk membantu mencari solusi, terus untuk memandirikan siswa itu siapa? Nah iya betul banget nih. Sebenarnya kalau stigma tentang yang menyebutkan bahwa guru BK nggak ada kerjaan ini stigma yang cukup sadis sih ya. Karena nih mari kita analisis. Dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 dalam pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa layanan bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang diselenggarakan di dalam kelas dengan beban belajar 2 kali 2 jam maksudnya per minggu. Jadi sebenarnya bimbingan dan konseling itu memiliki jam di kelas setiap minggunya itu 2 jam seperti itu. Namun sayangnya di beberapa sekolah nih belum ada yang memberikan jam di BK gitu kak. Kakak udah pernah nemuin apa belum nih sekolah-sekolah yang belum ada jam BK-nya? Kalau di pengalaman aku sekolah dulu ada sih kayak gitu kayak tergantung informasi ini seberapa tahu sih orang-orang di sekolah tersebut. Jadi kalau nggak ada yang tahu ya sampai kapanpun guru BK-nya nggak akan dikasih jam masuk kelas kayak gitu ya. Jadi memang setelah kami meneliti di lapangan itu ada beberapa faktor yang menyebabkan sekolah ini tidak menyediakan jam masuk kelas untuk BK. Misalnya guru BK-nya ini kurang paham mengenai kebijakan Permendikbud nomor 111 itu. Kemudian ada juga yang stakeholder sekolahnya semuanya itu memang belum paham mengenai Permendikbud itu. Dan juga ada faktor-faktor lain misalnya sarana prasarana sekolah yang belum mendukung atau memang mungkin belum ada guru BK-nya di sekolah itu seperti itu. Nah, jadi faktor-faktor inilah yang mungkin menyebabkan stigma di pikiran siswa bahwa BK ini nggak ada kerjaan karena mungkin pikiran mereka, aduh BK kayaknya hanya duduk di ruang BK nih, nggak ada kerjaan, cuma nungguin siswa datang gitu kan ya. Padahal ya perlu diketahui bahwa tugasnya BK nggak hanya duduk di ruang BK saja loh. BK juga punya tugas untuk memberikan layanan bimbingan di kelas, ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelompok. Selain itu, guru BK
BK juga bisa memberikan konseling kelompok, konseling individu jika diperlukan. Terus ada juga yang guru BK yang bahkan menyempatkan untuk mengunjungi rumah, menemui wali murid gitu loh Kak ya, untuk membicarakan permasalahan siswa seperti itu. Terus ada yang membuat papan bimbingan, ada yang pernah tahu? Ya, Yang papan bimbingan yang biasanya ditempel di mading itu, seperti itu. Terus ada juga BK juga mungkin bisa melakukan referral, merujuk siswa ini ke ahli yang lebih bisa menangani permasalahan siswa. Jadi kan misal kalau kasus narkoba gitu BK bisa mereferral ke BNN misalnya seperti itu. Jadi kan kalau sudah tahu seperti ini, masa iya sih kalian masih menyebut BK nggak ada kerjaan? Iya, sadis banget dong. Stigma yang keempat yaitu BK tempat masalah atau siswa nakal. Nah, ini gimana nih menurut pendapat kalian? Ya kalau aku pribadi sih kayak dulu juga pernah berpikir seperti itu sih, karena mungkin yang datang ke guru BK nih kayaknya cuma anak-anak yang bermasalah nih, itu sempat sih ada pikiran kayak gitu. Oke, kalau aku sih nggak setuju Kak ya. Dulu aku pernah SMA itu masuk ke ruang BK. Nah, tapi masalah yang aku ceritakan bukan aku nakal, tapi ada sesuatu yang harus dipecahkan gitu, kayak konsultasi masalah kampus kedepannya kayak apa, kayak gitu. Masa aku kayak gitu nakal? Betul banget tuh. Kak Sabrina sama Kak Ilmi. Nah, kalau cuma tempat masalah aja, nanti banyak siswa tuh nggak tahu gimana fasilitas atau layanan-layanan di BK. Kayak contohnya Ilmi ini bisa konsultasi perguruan tinggi, kemudian bisa konsultasi ekstrakurikuler yang paling sesuai dengan dirinya menurut hasil psikotes atau hasil tes lainnya. Di situ kan di beberapa sekolah diadakan tes biar tahu nih bakat minatnya anak itu kayak gimana. Nah, kalau kayak gitu kan banyak siswa yang tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai. Nah, ini kan malah justru bahaya, padahal siswanya nggak nakal tapi pengen tahu bakat minatnya jadi nggak tahu. Terus ada juga nih aku pengalaman presentasi yang masuk ke ruang BK-nya itu malah yang berprestasi gitu, karena dia mau diajak keliling kelas kayak sharing-sharing gimana sih pengalaman dia buat berprestasi gitu. Jadi kayak biar semua orang itu tahu gimana caranya berprestasi. Nah gitu. Jadi kalau ke ruang BK hanya untuk siswa bermasalah saja itu nggak bener ya, itu salah besar. Nah, selain itu kalau misalkan dicap seperti itu pun, kalau misalkan ada teman kalian datang nih karena memang benar-benar ada masalah, nah terus kenapa gitu kan, siswa yang mengetahui bahwa dirinya punya masalah itu malah hal yang positif gitu kan, daripada tahu nih punya masalah terus curhat sama orang yang belum tahu nih itu dampaknya positif atau negatif. Nanti malah diajak seperti mengkonsumsi narkoba, itu kan malah bahaya. Mending cerita ke orang BK, kayak lebih baik kalian cerita pada orang yang tepat kayak gitu. Jadi emang itu ya Kak ya, berarti dulu pun pemikiranku ini juga salah banget ya kalau BK itu tempatnya untuk anak-anak bermasalah saja. Ya, jadi stigma yang keempat soal BK hanya untuk siswa yang bermasalah saja atau siswa yang nakal saja itu salah besar. Nah, sesuai dengan ceritanya Kak Ajeng tadi yang masalah siswa bercerita dengan konselor ya. Nah, stigma yang kelima ini bahwa konselor itu tidak bisa menjaga kerahasiaan siswanya. Gitu ya. Pernah gimana menurut Kak Sabrina? Kalau aku sih pengalaman pribadi sih ya, kalau aku misal membutuhkan cerita ke guru BK ya alhamdulillah juga guru BK nggak menyebar kemana-mana sih, ya aman-aman aja kalau menurutku gitu. Kalau Kak Ajeng gimana? Nah, aku juga punya pengalaman nih, yaitu teman aku punya masalah terus ke ruang BK. Nah, ini sebenarnya guru BK-nya itu menjaga kerahasiaan, tapi mungkin karena dia juga cerita ke orang lain, nah orang lainnya ini yang tidak menjaga kerahasiaan, jadi seolah-olah guru BK-nya yang menyebar masalah itu gitu. Nah, dari kedua ceritanya Kak Sabrina dan Kak Ajeng dapat disimpulkan bahwa
guru BK mempunyai akses kerahasiaan, di mana tadi rahasianya yang bercerita, maksudnya yang siswanya itu tidak dibeberkan kemana-mana seperti itu. Nah, perlu diketahui juga bahwa setiap konselor atau guru BK mempunyai kode etik. Nah, kode etik ini harus dijalankan. Jika tidak dijalankan, akan mendapat sanksi seperti itu. Nah, salah satu kode etik dari guru BK atau konselor yakni menjaga kerahasiaan semua hal yang diciptakan oleh konselor, dalam hal ini siswa, seperti itu. Jadi kayak udah pasti ada jaminannya ya, karena konselornya saja sudah punya kode etik gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi ketika seorang konselor punya kode etik harus dijalankan. Jika tidak dijalankan akan mendapatkan sanksi seperti itu. Jadi untuk kalian para siswa yang sekarang masih takut sama konselornya untuk bercerita, jangan takut ya, karena konselor punya kode etik untuk menjaga semua hal kerahasiaan yang dimiliki teman-teman semuanya. Oke, stigma yang terakhir yaitu BK itu nggak penting. Waduh, masih ada ya yang berpikir tadi udah bilang BK nggak ada kerjaan, sekarang dibilang lagi BK nggak penting. Wah, ini oke lah, mungkin bisa dimaklumi. Mungkin dulunya para siswa ini belum mendapatkan sosialisasi yang benar tentang keBK-an. Mungkin belum tahu apa itu BK, mungkin belum tahu gimana sih guru BK tugasnya apa, mungkin belum tahu gitu ya. Jadi mungkin seperti itulah yang menyebabkan munculnya stigma mengenai BK itu nggak penting. Padahal sudah disebutkan juga sih sama Kak Ajeng sama Kak Ilmi tadi, ada banyak sekali tugas BK di sekolah. Salah satunya tadi membantu siswa untuk mencapai perkembangannya, kemudian entah itu di belajar, karir, sosial maupun pribadi, itu kan sudah ada semuanya. Terus BK juga melakukan layanan-layanan baik bimbingan, konseling, membuat papan bimbingan, dan banyak kerjaan lainnya. Nah, kalau sudah begitu kan berarti sebenarnya BK itu penting loh kalau melihat layanan-layanan yang diberikan ya. Nah, mungkin semuanya nih siswa yang menganggap bahwa BK gak penting, coba deh kalian waktu jamnya BK fokus ketika guru BK memberikan penjelasan, jangan ditinggal ngerjain PR. Ayo, siapa yang ngerjain PR di jamnya BK? Kak Ajeng sama Kak Ilmi pernah gak nih? Alhamdulillah aku anak yang fokus, jadi fokus banget. Kalau Kak Ilmi gimana? Bisa dilihat ya kayak tampak-tampakku kayak gini. Pernah ini sepertinya. Nah, pasti itu tuh hal seperti ini yang membuat siswa itu berpikir bahwa BK itu nggak penting, karena ketika guru BK menyampaikan layanannya di kelas atau mungkin memberikan layanan secara khusus kepada siswa melalui konseling, itu siswanya itu nggak fokusnya terpecah belah kemana-mana. Jadi ketika BK memberikan layanan kepada kalian, karena kalian juga membutuhkan, fokus deh ke BK, kenali lebih dekat, maka kalian akan tahu betapa pentingnya BK untuk kepentingan sekolah kalian. Nah, karena keenam stigma yang sudah dibahas, sudah kita diskusikan bareng-bareng, dari keenam stigma negatif tersebut itu semuanya memang salah gitu. Jadi nggak ada semua stigma soal konselor yang negatif. Nah, buat kalian yang guru BK-nya sampai saat ini masih belum sesuai dengan seperti ulasan kami bertiga, nah, silahkan bagikan video ini kepada teman kalian, kepada guru BK, ataupun kepada seluruh warga sekolah gitu ya, agar kedepannya untuk kinerja guru BK lebih optimal, terus untuk sehingga siswanya juga merasa enjoy kepada guru BK-nya seperti itu. Nah, yang terakhir, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konselor Indonesia, Sahabat semua siswa.